Gusti Allah yang ngasih soal, berarti Gusti Allah yang punya jawaban. Dia dipasang selang kepala gitu. Pokoknya tagihan waktu itu sekitar 150 jutaan, 150 juta dalam 1 bulan. Jadi awalnya aku sebenarnya sudah pulang, ikut 3 bulan stres, bojoku tak tinggal di sana. Aku stres, aku pulang sendiri. Pulang ke Jawa sendiri. Komputer. Padahal itu posisi istri sudah hamil. Belum. Itu belum. Oh, itu belum yang anak pertama, belum. Terus akhirnya saya harus balik oleh pekerjaan itu. Kita ya sudahlah, kita mulai dari situ kita menata lagi berdua. Ya, zaman awal-awal rapi kan ya ego ya gak karuan ketoto. Kita ada di daerah Samarinda pinggiran namanya Pendingin, itu kita ada rumah dinas, ada mobil ya kayak lurai kono lah ngono nom kan. Kita bekerja itu. Nah, di setiap weekend kita ke kota Samarinda. Mulai pegawai kula di Malang tak lakoni blusukan nang radio, cari-cari koleksi orang-orang, tarik teman fotografer, teman-teman musik-musik itu tak leboni. Pintu saya dari situ. Sampailah suatu momen akhirnya saya bisa membuka studio foto di sana, Samarinda. Di Samarinda. Selain kerja di Pindad, saya buka studio foto. Studio foto sampai alhamdulillah berjalan. Setelah istri saya tadi melahirkan kan meninggal, kita kan pulang lagi. Kok melahirkannya kok di Malang, Mas? Karena itu cucu pertama dijaluk mertuaku wis mikirnya nang ternyata anak kelainan kan sakit meninggal dimakamno di Polean gini anak pertama Muhammad Sulaiman Habibullah namanya. Akhirnya balik rono wis usaha meneh studio sampai wis oke lah, pokoknya sudah punya bendera lah, orang sama dia tahu namanya UNO Fotografi Indonesia. Sampai anakku dua keluar lagi. Anak pertama namanya Aska, terus kedua Siva di sana, lahir di sana. Nah, ikut terjadi lagi lah macam-macam. Anak saya yang kedua itu cewek itu sakit. Dulu itu dia dipasang selang kepala. Selang kepala ini ada di company dulu di UKM saya. Sampai cari donasi. Itu nggih. Pokoknya dalam waktu itu umur kalau nggak salah umur 2 minggu setelah melahirkan di inkubator selama sebulan penuh Ramadan sampai Lebaran. Pokoknya tagihan waktu itu sekitar 150 jutaan, 150 juta dalam 1 bulan itu. Dan di tengah-tengah perjalanan itu ya wis entek duit gue kan kayak kerja yang zaman itu wis mulai ATM. Zaman dulu masih pakai kartu kredit itu sekarang gak cukup kabeh lah. Dan itu anak saya wis selang macam-macam ngono kan. Dan dia pakai inkubator oksigen ya. Iya, betul. Dia harus supaya hidup dibantu dengan itu. Nah, cuman ada suatu momen keluarga sudah angkat tangan loh, karena biaya wis di luar dari skenario. Dan si dokternya sampai ngomong dengan bojoku, tapi ngene dia ngasih semangat. Anak sampean ini Mbak punya semangat hidup yang tinggi. Kok iso dok? Iya, karena dia setiap kali dia kontraksi melawan oksigen itu loh. Dia tuh melawan loh, kayak dia punya semangat hidup yang tinggi. Tapi di satu sisi gini, duit wis gak ono, wis entek. Sampai saya tanya nang palik saya ingat Pak Maksum, Haji Maksum juga beliau banyak mensupport kita. Allah tidak akan menguji hambanya di luar dari batas kemampuan. Tapi sak piro batasnya? Batasnya sak piro? Lah iki wis gak ono kabeh kan. Duit wis gak ono, keluarga wis angkat tangan. Mau gimana lagi? Tapi kalau anak saya keluar dari situ pasti meninggal. Sampai kita kemana-mana, keluar kota kemana, minta tolong ke orang-orang yang coba nang kono ikhtiar sing non medis. Iya. Coba ke sana tak lakoni kabeh bojoku karek kepengin. Akhirnya aku terpaksa galang dana. Facebook waktu itu tak mainkan. Nanti akses temanku mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah, teman band, teman foto, komunitas mau macam-macam sampai di Pindad. Pekerjaan di Pindad itu kabeh tak japri kabeh teh. Open rekening. Rekening saya, rekening istri saya.
bahkan banyak sekali donatur-donatur yang nah itu meneh wis toko kono wis prajurit-prajuritnya awal menggerakkan banyak orang itu sudah di luar skenario. Itu salah satu pengalaman kita yang pertama. Dengan biaya sakmono iku wis dhuwit teko ndi-ndi wis Mas, gak ero wis. Sing koncoku sing beberapa artis iku nang teman-temannya selintas negara wis pokoknya akeh lah. Pokoknya suatu saat sampai teman-teman adik kelas di kampus itu aku sampai merinding delok ngasih uang di rumah sakit itu mulai recehan sewon sampai ratusan ewu kebok. Ada juga keluarga salah satu ustadz yang kakaknya itu sahabat istri saya sekeluarga juga gitu dulu ex orang Pertamina. Dia datang ibunya, anaknya 2, menantunya nggak bisa kebok. Ini kamu harus terima karena ini bukan buat kamu, ini buat anakmu, rezeki kayak anakmu, kon kalian rimo. Wah segini wis mek zaman iku pokoke ini sampe nangis tok wis. Nangis, donga ono seorang ustazah, insyaallah sing orang-orang hebat ini. Seorang ustazah datang dengan apa yang ada di tangan, di badan. Cincin dilepasin semuanya. Uang dikasih. Tak gadekno kayak iso nebus insyaallah. Sampai saya itu gak berani pulang ke Jawa waktu itu. Setelah anak saya sehat itu gak, karena saya kayak apa rasanya rayu kayak apa ya? Iya. Sudah nggak bisa membalas kebaikan mereka, terus aku ngerepotin. Betul. Kan ya tidak semua orang lah punya pandangan yang sama bahwa ini ujian bersama kan. Ono sing ngerepoti semua dengan uang sakmono kan. Tapi akhirnya 1 bulan itu akhirnya tertutup. Waktu mau keluar, alhamdulillah anak saya sehat. Mau keluar tuh kurang 5 juta ya balik saya yang Haji Maksum ini yang ya support lagi. Oke, pokoknya sampai sekarang itu catatan tagihan itu masih saya simpan di Google Dokumen. Masya Allah. Jadi saya angen-angen saya pengen bayar balik suatu saat. Dan banyak yang disedekahkan keponakanku. Akhirnya saya salah satu lagu yang belum keluar, belum sempat liris ya Bang. Judulnya Hai Orang Baik gitu. Aku pengen menghadiahkan lagu ini untuk orang-orang baik yang ada di perjalanan hidup kami berdua. Karena sampai detik ini ternyata orang-orang baik itu masih ada. Dan ternyata tak pikir kami berdua sudah cepat berbalik arah menjadi tidak menjadi wong sing ngerepoti no. Ternyata masih tim underdog ngono kan maksudnya. Si kumang hiburan ya, musik ini salah satu ekspresi lah hiburan juga untuk kayak istri saya juga. Lagu Hai Orang Baik itu sudah sempat recording tapi masih belum. Masih diangan-angan, masih belum, masih banyak PR. Kabar si kecil berarti yang nomor 2 tadi. Alhamdulillah. Jadi itu sesinya panjang, itu Masya Allah luar biasa. Ya mudah-mudahan seperti doa-doanya orang yang tahu perjalanannya, mudah-mudahan nanti dia dikasih kenikmatan di saat besarnya, itu wis medek sing ya kenikmatan. Tinggal bagusnya. Iyalah, amin. Transisi setelah pulang dari transisi di saat dulu bagaimana di Kalimantan kita begitu mudahnya cari uang. Di Malang saulan kok zaman aku mulai golek 1 juta ya Allah, cek angel yo golek 1 juta. Padahal di kono ben nek ibaratnya studio 1 hari ini 8 juta kita bisa dapat tuh 1 hari. Kalau foto paketan, foto baby, foto anu kan paling dalam waktu setengah jam bisa dapat uang 500.000 dan 1.000 kan. Iya. Gini ngocek antar jemput mek pira 15.000 20.000 gitu bensin begitu. Walah ini tarik anu menikmati mensyukuri duit kok gini, duit cilik duit gede ya Allah. Duit gede gampang masuknya dan gampang hilangnya pisan ya, sampai nambah-nambah penggawaian, nambah jam mari ngocek sih nerima garapan foto desain konor ini sampai bengi tiba oleh ilmu meneh rahasia rezeki itu orang bakal nambah, masih nambah jam lek nyari rezeki ini sakmono ya. Ibaratnya hari ini rezeki saya cuma 100.000, kalaupun dapat uang 1 juta ya sing 900 entah ngewes kemana paling. Walah tiba ini ilmu nih ngono. Akhirnya
sampai Sepoaneng ya iku ngontrak di Cakalang ya. Di kono sudah enak, sudah wis kenal dengan tetangga-tetangga keluarga muda sama-sama. Wis aku dadi takmir juga di situ, wis penak lah. Ternyata gak iso bayar kontrakan. Kita harus pindah balik nang pondok Mertua Indah. Wah, balik mana. Berapa bulan berarti gak bayar kontrakan, Mas? Itu mau perpanjang tahun kedua. Oh. Gak ada duit. Padahal sepedaku wis tak dol, sepeda Beat. Satu-satunya peninggalan toko Kalimantan nih. Wis tak dol. Ya sih kurang ae. Sembaleni meneh dodol soto. Oh ya? Soto Banjar ambek soto daging. Enak soto ini enak takoni enak. Pelangganku akeh wong Cina-Cina di Araya iku. Sing gawe istri. Bojoku. Soto Banjar ambek soto anu terus sampai kita punya cabang satu di ekonomi FUB sing bangunan baru di belakang. Oh iya, Punya cabang ekonomi terus kok dilala mau bojoku meteng meneh. Istri anak ketiga. Anak ketiga. Iku juga setelah kita diskusi di salah satu ustadz kan kini kan nambah anak wedi gitu ya dengan ekonomi kayak gitu. Nah, dengan posisi ekonomi yang luar biasa itu. Kan masa wedi mbek rezeki Gusti Allah. Sapa ngerti dek anak ketiga ini salah satu kan ono salah satu lek kan kayak rezekimu kayak gak mengalir mampetnya coba sih nambah anak kan. Ya bismillah marah bojoku meteng. Nah kalau istriku ambil itu gak boleh capek. Riwayat mulai dari dulu itu gak bisa capek. Lemah kandungan ngeflek. Saya tutup suture. Di saat kita belum transisi ke ngajari aku taruh nang karyawan golek ibaratnya karyawan numplek. Iya betul. Belum terjadi itu. Kita sudah tutup duluan wis. Aku kerja nang bolo-bolo lawas nang salah satu yang di takmirku, ketua takmirku tadi yang lama itu. Silaturahmi aku almarhum Masya Allah lamanya sampai lupa yang punya salah satu media almarhum. Akhirnya ditelepon OJM iki ono boloku butuh penggawean iso basic apa foto video ya dadi wartawan meneh aku. Dulu awal kuliah pernah lah cuman sebentar. Jadi media meneh 1 tahun. Terus ketemulah teman lama lagi di sebuah pengajian kon bantuin ngene. Akhirnya dilamar lah di perusahaan yang lain. Nah, akhirnya sampai dari situ kita mulai menata ekonomi pelan-pelan iso bojoku bisa berkarya lagi. Nah obatnya jadi sama-sama kalau aku sama istriku kan passionnya dia di roti ya mulai dulu. Nah, saya di musik. Nah, sekarang ini titik-titiknya sama, ininya hampir sama. Jadi aku baru keluar album yang kemarin dengan perjalanan lama, bojoku dengan perjalanan lamanya dek kue. Baru tahun ini punya gerai kecil di kontrakan gue Jajar. Itu sudah pencapaian ya salah satu cita-cita kita dulu. Yang produk ini Mas ya? Ini ya, alhamdulillah roti Pasilai roti sisir ini ya akhirnya iso. Ini rezekinya anak ketiga. Alhamdulillah. Ya iso alon-alon lah toto. Yang menguatkan sampean Mas sampai saat ini itu apa Mas? Ya terutama anak dan istri ya pasti anak dan istri dan ego seorang ayah. Ada deh tadi malam captionku anakku tak suruh nyanyi di pernikahan saudara di Jakarta kan. Anakku sekarang kan sudah SMP ya. Jadi aku nulis caption ego seorang ayah yang kepingin anak-anaknya itu menjadi lebih baik secara akhlak, secara iman dan ekonomi. Oke akhlak sih baru iman, ekonomi gampang apa cari, tapi 3 ini ego saya seorang ayah dan dengan segala jadi ternyata di wong tua itu gak gampang apalagi zaman sekarang buku panduan dari wong tua sing apik iku ya PR dawa ya istriku kan seneng melok parenting karena di parenting itu sangat tidak jelas kebodohan kita sebagai wong tua itu terkupas semua betapa bodohnya kita jadi wong tua dan aku nggak mau anak-anakku menjadi korban dan PR sampai saat detik ini masih PR menjadi manusia yang baik indallah dan indanas itu PR lah. Alhamdulillahnya lagi ya itu Masya Allah itu di luar dengan segala keterbatasan atau mungkin bahkan akhirnya mereka menjadi mudah-mudahan menjadi anak yang kuat sing sakno ya anak pertama sih
anak pertama ini kan yang menjadi saksi perjalanan hidup kita. Betul. Bahasanya tadi parenting tadi pagi itu, ya dia menemani kita juga berproses menjadi orang tua yang baik kan, dia jadi Saksi. bapakku benus ngene. Ndableke saya sebagai seorang ayah kan ngerti anakku dadi bahan guyonan aja. Ngono ta. Ya itu PR apalagi anakku cowok sama cowok iki kan. Ya suatu hasanah iki gak gampang ya. Terdekat keinginanku pokoknya aku iso nyenengno anak bojoku iku wis wah more than enough wis. Sing liyane wis gampang wis. Urusan liyane carry iku. Masya Allah. Anak menurut jenengan itu seperti apa? Oh my god, anak. Oh. Kalau tisu ada. Oh my god. Kita lagi ada bahasa anak dan orang tua wis entek ini hati. Tapi memang cobaan dari terbesarnya jenengan kan memang di putra ya, di anak. Ya alhamdulillah akhirnya ya banyak apa ya, merubah banyak merubah ya hidup, ya pola pikir dan tanggap ini spiritual journey ya. Jadi mungkin saya di Kalimantan terus secara ekonomi mungkin oke lah, sukses ya atau tapi kayaknya secara spiritual belum tentu mungkin kalau saya waktu itu ya. Ya alhamdulillah istri saya sampai detik ini kita masih rukun dengan segala kondisi ini wis itu salah satu syukur nikmat karena banyak juga seleting ya dengan ada yang sudah bisa divorce dengan segala macam entah faktor ekonomi atau apa, tapi dengan segala macam gini kita sing pertama kita mbak bojoku sik rukun itu wis alhamdulillah pertama PR. Pokoknya frekuensi aku bojoku dengan kondisi apapun sama, walaupun dia dengan background kita kan sekarang budaya dan bebet bautnya kan gak bodoh. Kalau kita kalangan biasa deh, dia menurunkan segala egonya ngimbangi aku dulu. Jadi ya itu mungkin hebatnya seorang wanita ya. Dia bisa nerima aku lah kasarnya, menerima dengan segala kegilaanku ini dia mau menerima dan itulah titik sampai detik ini aku punya obsesi itu cita-cita pengen membalik keadaan membayar semua waktu yang kemarin itu dengan anak-anakku dengan istriku ya po gimana caranya aku bisa membahagiakan mereka siku PR. Salah satu keluarga ngomong oh iya kayaknya nih rezekimu itu tidak secara nominal uang tapi rezekimu di anakmu telu terus kayak gini kamu bekerja di sebuah perusahaan yang akhirnya kan beasiswa anak-anakmu di kono gratis sekolah dan kamu dapat hadiah umroh itu sudah di luar nalar. Betul. Di saat kita kondisi ekonomi wis miskin pikirannya gini tuh nyaur utang ya kok malah mbak Gusti Allah dikei takdir saya umroh. Sampai saya tanya ke salah satu ustaz, loh Ustaz aku nggak pernah loh dungo umroh dungo ini nyaur utang karena utang itu memang paling mengerikan Pak. Kalau kita pas ngaji itu kan di setiap bab itu utang mlebu hal yang didulukan ya kan. Betul. Selain menyegerakan mayat utang menyegerakan bayar utang mari ngono golek gini pas mati utang terlunas naudzubillah nyantol ya Pak tanggungan nih. Wah itu di luar ibaratnya gini loh mungkin lek kene guyu mek apa lek kamu fase oh ya lek kasarane mungkin timbangane kene ngendeng jadi orang yang menganu keadaan terus akhirnya merenung tambah loro kabeh. Betul. Kan salah satu gila menyikapi dengan kegilaan ya apa carane enjoy tapi di satu sisi ya apa carane nyaur utang ngono kan. Itu kan kita kan kanca-kanca sing bolo-bolo sing
utang MM-an itu 1 tahun lunas. Lah kita nggak sampai 1 MM piro sih gitu. Tapi dengan durasi yang panjangnya nggak nyangka kalau kita masih belum bisa ke situ. Kita sih siklusnya kok mek digawe nyambung urip, numbuk rono sekolahan. Ono duit bayar rono ini. Belum sampai ke menutupi semua lubang ngono. Jadi wakai no NPR. Tapi ya iku mang rezeki yang lain itu rezeki anak, rezeki kayak didekatkan dengan orang-orang soleh, komunitas yang banyak. Terus ono hadiah umroh oleh bojoku juga dulu hadiah umroh setelah anak saya meninggal. Jadi ngono-ngono iku rezeki iki. Iya. Kate bayar kontrakan gak ono bolos sing utangi ya juga iku lho. Wis rezeki ngono-ngono iku kayak jahat sementara iku. Alhamdulillah tapi Tidak semua orang bisa kuat, tidak semua orang bisa mampu untuk menghadapi cobaan hidup yang diterimanya. Dan sampean adalah salah satu orang yang sangat luar biasa sekali dalam menghadapi cobaan yang datang bertubi-tubi ya. Ada pertanyaan terakhir dari saya, mungkin ada saran atau tips yang bisa disampaikan ke teman-teman semuanya mungkin tentang bagaimana jenengan bisa bertahan dan mulai bangkit lagi untuk menjalani kehidupan yang sangat luar biasa ini. ya. Alhamdulillah ya sama Allah dikuatkan. Ada salah satu yang tertancap, salah satu guru saya sih ngomong ya, dimampukan dan dikuatkan. Maksudnya semua yang terjadi kan jika kita melewati dikatakan orang kuat itu karena kan kita dikuatkan dan dimampukan. Gusti Allah yang ngasih soal berarti Gusti Allah yang punya jawaban. Terus ada sebuah lirik lagu judulnya Fase Kehidupan, itu belum rilis juga. Fase Kehidupan sama yang tadi Hai Orang-orang Baik itu. Salah satu lirik Fase Kehidupan itu ada pengingat dari saya dulu di saat Al-Quran menjadi sebuah pajangan zaman di Kalimantan. Ya, walaupun sekarang belum bisa istiqomah juga mau Al-Quran. Dari sekian banyak perjalanan urip itu ternyata belum menjamin saya menjadi orang lebih baik, dan secara iman dan akhlak juga better. Ternyata masih ibaratnya sing jarene ndek hadis iku sing belajar mulai dari lahir sampai liang lahat itu ya memang benar. Saya sampai sekarang saya harus dekat dengan orang-orang soleh itu. Saya harus tetap berada di majelis untuk membentengi aku dewi. Apalagi saya sudah memutuskan saya kembali lagi terjun ke dunia musik, ke dunia entertain. Ya pagarku orang-orang soleh ini dan guru-guru saya yang ibaratnya nyeblek ibaratnya saya sedikit keseleo mereka yang mengingatkan yo akan susah, akan ya terima kasih buat ya yang pasti tentang Allah Subhanahu wa taala yang sudah ya ibaratnya umat sing kayak ngene iki tapi masih dikasih nikmat dekat dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh sing itu membuat kita jadi bisa bertahan ya mungkin ya. Dan diberikan anak-anak yang alhamdulillah baik, nurut, tidak gudoh, maksudnya mereka tidak pernah minta macam-macam, dan itu justru membuat kita menangis ya, karena itu juga malah karena anak-anakku gak tahu minta macam-macam. Doa kita ya kemang ya mudah-mudahan kita kan sama-sama menantikan ending yang kita doa selalu, muka-muka husnul khotimah. Dengan perjalanan kendaraan yang berbeda-beda menuju ke sana, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang sing husnul khotimah. Amin. Masya Allah. Matur nuwun sudah dikasih kesempatan berbagi cerita. Berbagi cerita itu saya tidak pernah. Kalau obrolan gini kan obrolan ngopi di tengah malam bersama teman-teman dekat. Ya thank you lah, rilis. Kata salah satu ustadz ngomong ini bisa jadi tahadus binikmah ya. Dengan menceritakan ini kayak ngilang aku dewi.
Cek aku rasa Sebagai syukur pengingat lah, ya. iya. Cek aku duwe rasa syukur maneh. Oh iya ya, sik sehat. Amin. Masya Allah. Matur suwun Sami-sami Mas Hendri dan semoga dulur-dulur kabeh. lancar, Thank you. lancar usahanya. Amin, bodo-bodo. Barakallah. Ini dan tetap terus berkarya Insyaallah. karena saya melihat bahwa musik rap itu bukan sesuatu yang familiar di banyak orang begitu, tapi itu jalur yang dipilih. Saya tahu sekarang kenapa kalau itu yang dipilih, karena bukan pada tipe musiknya, bukan karena rapnya, tapi mencoba untuk membuat pengingat di diri sendiri untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bisa kita ingat selamanya begitu, karena itu adalah salah satu ladang ilmu juga ya, ladang ilmu yang barokahnya bisa kita dapatkan selama karya itu masih terus bisa didengarkan dan diputar begitu ya. Sangat luar biasa sekali episode yang sangat. Boleh saya tutup dengan Boleh, monggo, seberapa lirik silahkan. nanti? Siap. Saya mau closing dulu atau? Enggak, monggo silahkan. Kalau boleh titik terang ini diberikan sedikit karya juga boleh. Oh iya ya. Insya Allah bisa nanti, tapi tak harus nulis dulu karena saya nggak bisa freestyle ya. Oke, saya pengen ngasih sebuah lirik yang gini. Semua sepakat bahwa kejadian tak ada yang kebetulan. Sudah digariskan, takdirkan, mainkan skenario layaknya video. Sungguh dunia bagi kita adalah prodeo. Kami santri jalanan, bangun dari kubangan, penuh dengan kotoran, coba bersihkan badan. Kami datang dengan satu tujuan, Thoibuna ilallah, kami bertobat padamu ya Allah. Pentingnya sama-sama saling kuatkan dan ingatkan, ada rahasia tak tahu sampai kapan nafas dihentikan. Lahir berurutan, random dipulangkan, nunggu antrian, bekal kita siapkan. Kita duduk rapatkan barisan, cari jalan panjang setelah kita dibangkitkan. Semoga semua sepakat bahwa kejadian